Shalom saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan bersama, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang indah yang Tuhan perbuat pada kami pada saat ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan kalau kami ada sebagaimana ada. Tuhan, kalau saat ini kami mau mendengarkan, membaca dan belajar firman-Mu ya Bapa. Itu satu sukacita tersendiri buat kami. Oleh karena itu kami mohon pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini ya Bapa. Roh Kudus ambil alih hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kekurangan ini. Biarlah otoritas yang baru dan juga urapan yang baru turun atas hamba. Dan juga berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat ini saya ingin membahas tentang doa. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya di dalam kitab Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Tema yang saya berikan pada saat ini adalah doa yang besar kuasanya. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, doa adalah komunikasi dua arah antara dua pribadi yang saling mengasihi. Mengapa kita mengasihi Allah? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Doa juga sering dikatakan bahwa doa adalah napas kehidupan orang percaya. Oleh karena itu senantiasa Alkitab mengajarkan kita agar kita tetap berdoa. Dan itulah yang disebut doa sebagai napas kehidupan orang percaya. Doa adalah komunikasi dua arah antara dua pribadi yang saling mengasihi, antara diri kita pribadi dan juga dengan Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali ketika kita berdoa selalu kita menaikkan doa permohonan, dan itu tidak salah. Memang Tuhan ajarkan kepada kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tetapi ada beberapa hal juga doa-doa yang harus kita naikkan, seperti doa pengakuan dosa. Ada juga doa pengucapan syukur. Ada juga doa pujian dan penyembahan. Dan juga doa permohonan. Sehingga setiap permohonan yang kita naikkan, kita sampaikan kepada Allah, itu pun juga tidak harus orientasinya kepada pribadi kita atau diri sendiri. Kita bisa berdoa untuk bangsa kita. Kita bisa berdoa untuk kerabat kita. Kita bisa berdoa untuk bangsa-bangsa lain. Kita bisa berdoa untuk saudara kita. Kita bisa berdoa juga untuk teman-teman kita, bahkan keluarga kita tentunya. Kita doakan agar kita semakin kuat di dalam situasi yang tak pasti ini. Ketika kita kuat, kita berdoa, minta Tuhan kuatkan iman kita. Itu semua bukan karena diri kita, tapi karena kuasa Tuhan atau kekuatan yang Tuhan berikan dan mampu. Kita berdoa juga, kita sadar kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Namun yang pasti yang sering kita belajar dan kita tahu dan kita dengar, bahwa setiap doa itu ada 3 jawaban. Jawaban doa yang pertama, Tuhan bisa menjawab doa kita itu iya.
Dan yang kedua, Tuhan bisa menjawab doa kita itu dengan tidak. Dan yang ketiga, Tuhan bisa menjawab doa kita dengan tunggu. Dan semua jawaban itu, Tuhan punya maksud. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ada seorang anak, dia berdoa kepada Tuhan. Dia melihat papa mamanya bertengkar. Dia hanyalah seorang anak kecil yang tak berdaya. Dia ingin memisahkan orang tuanya, papa mamanya yang dicintainya. Dia takut. Lalu dia berdoa. Dia masuk ke kamar. Dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya dia minta, Tuhan pulihkan papa mamanya. Tuhan agar jamah hati papa mamanya. Agar papa mamanya saling mengasihi dan mencintainya seperti sedia kala. Sehingga ketentraman, kedamaian hati di dalam hidup mereka dan rumah tangga mereka akan dirasakan oleh papa, mama, dan anak itu juga. Setiap kali bertengkar, papa mamanya membanting pintu. Atau apapun ada barang-barang dilemparkannya. Anak itu berdoa. Tidak pernah henti-hentinya setiap kali bertengkar ataupun tidak bertengkar, anaknya itu berdoa untuk pemulihan orang tua. Ketika papa mamanya bertengkar, anak itu tetap berdoa. Tuhan, dia sebut nama papa mamanya. Dia berdoa, pulihkanlah papa mama agar mereka saling mencintai, agar mereka saling mengasihi. Lalu papa mamanya mendengar suara sayup-sayup seorang anak yang sedang berbicara. Lalu papa mamanya ketika lagi bertengkar dan berhenti, mereka lalu masuk ke kamarnya, melihat papa mamanya disebut lagi dan didoakan. Dan sejak itu anak itu dipeluk dan mereka saling mengampuni dan memaafkan. Doa yang lahir dengan iman sangat besar kuasanya. Anak itu berdoa dengan iman. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat ini bagaimana supaya doa-doa yang kita naikkan itu sangat besar kuasanya dalam. Yang ke satu, kita harus menjadi milik Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya." Jadi tidak kita langsung saja menerima apa yang kita doakan. Ada kasus-kasus tertentu seperti itu, tetapi di firman Tuhan bagian atas itu katakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima." Tuhan mau kita senantiasa tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia artinya kita membangun hubungan yang intim melalui saat teduh yang berarti, dengan membaca firman Tuhan setiap hari, dengan mendengarkan suaranya melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Dia. Dan juga pikiran kita, rencana kita, kita harus libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Itu tinggal di dalam Tuhan senantiasa, sehingga kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Saudaraku, ada 3 tipe kekristenan. Ada yang disebut pertama Kristen merpati, kedua Kristen pedati, dan ketiga adalah Kristen sejati. Tipe Kristen merpati, tentunya kita tahu semua burung merpati itu. Burung merpati kalau kita kasih jagung, dia kepalanya selalu lihat ke kiri, ke kanan, atau ke depan. Kalau jagung itu ada di tangan kita, dia akan hinggap di tangan kita, memakan jagung itu. Atau jagung itu, kalau kita taruh di bawah, burung itu pun juga akan menyamperi dan juga akan makan jagung itu. Tapi setelah itu terbang. Habis makan, dia terbang.
Begitu juga tipe kekristenan merpati. Ketika dia datang beribadah, dia datang bersekutu, ada sesuatu hal yang mengecewakan, ada sesuatu hal yang membuat motivasinya tak tercapai. Dia kecewa, dia terluka, dia terbang pindah ke gereja lain. Ternyata di sana pun masalahnya sama, dia pindah lagi seperti burung merpati, terbang satu, terbang lagi, dan terus terbang berpindah-pindah. Itulah tipe kekristenan. Yang kedua adalah Kristen pedati. Saudara pedati tahu, kalau seorang yang pedati, kalau tidak dilecut itu kudanya, maka kuda itu tidak berjalan. Artinya kekristenan pedati itu ada orang lain yang harus terus memotivasi, yang terus-menerus mendorong dia agar dia tetap maju di dalam Tuhan. Tetapi kalau tidak ada seorang yang mendorong, seseorang yang memotivasi, dia tidak akan setia mengikuti Kristus. Seharusnya seorang Kristen, orang yang percaya, dia harus seperti rusa yang senantiasa rindu akan aliran sungainya, yang terus haus akan kebenaran firman-Nya. Kalau kekristenan pedati, kalau tidak ada kerinduan di dalam dirinya, dia akan diam di tempat dan dia akan mudah jatuh. Oleh karena kebenaran firman itu, dia tidak terus hidup di dalamnya, dia tidak lakukan, dan dia tidak taat akan kebenaran firman itu. Dan yang ketiga adalah Kristen sejati. Kristen sejati, baik dalam suka maupun duka, situasi apapun juga, dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Dia tetap setia, dia tetap mengiring Tuhan, dan dia terus mengikut Tuhan sampai kesudahan zaman. Itulah seorang Kristen yang sejati. Doa yang besar kuasanya. Yang pertama, kita harus menjadi milik. Kita lakukan firman-Nya, hidup di dalam kasih. Senantiasa doa adalah gaya hidup kita, dan kita taat akan firman. Dan yang kedua, doa yang besar kuasanya adalah doa dengan hati yang suci. Di dalam Mazmur 66 ayat 18 berkata, jika ada niat dalam hatimu, jika ada niat jahat dalam hatimu, maka Tuhan tidak mendengar. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosa. Saudaraku yang terkasih, jadi syarat doa yang besar kuasanya yang kedua itu, kita harus datang dengan hati yang suci. Dosa sangat mempengaruhi kehidupan iman Kristen. Dosa membuat seorang Kristen tidak bersuka cita. Dosa membuat seorang Kristen tidak berbuah. Dosa membuat seorang Kristen tidak membuat hatinya damai, sejahtera. Bahkan dosa itu dampaknya juga adalah kematian. Seharusnya setiap kita mengalami 3 kematian oleh karena dosa itu sendiri. Yang pertama, kematian rohani. Yang kedua, kematian jasmani. Dan yang ketiga adalah kematian kekal. Tapi syukur kepada Allah, setiap orang yang percaya kepadanya, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, pastikan ketika kita datang kepada Tuhan, pastikan ketika kita berdoa kepada Tuhan, sudah tidak ada dosa yang belum kita akui. Karena dosa, Alkitab katakan, sangat mempengaruhi kehidupan kita dan menghalangi
antara kamu dan Allahmu, sehingga Allah menyembunyikan diri dan tidak mendengar adalah dosa. Saudara yang terkasih, syarat-syarat doa yang besar kuasanya, yang pertama adalah kita harus menjadi milik Yesus Kristus. Syarat doa yang sangat besar kuasanya yang kedua adalah kita harus datang dengan hati yang suci. Dan syarat doa yang besar kuasanya yang ketiga atau yang terakhir adalah kita harus datang berdoa dengan iman. Ibrani 11 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Doa yang besar kuasanya yang ketiga adalah kita harus berdoa dengan iman. Objek iman yang tepat adalah Yesus Kristus. Banyak zaman dahulu dan sampai saat ini, banyak orang beriman kepada hal-hal yang bukan kepada Allah. Bahkan beriman kepada gunung-gunung, beriman kepada orang pintar yang katanya orang pintar, tetapi itu adalah mereka salah dan tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, agar doa kita besar kuasanya, kita harus datang dengan iman. Karena iman kepada Allah itu juga yang mempengaruhi doa kita dijawab oleh Tuhan. Walaupun tadi di awal saya sudah katakan bahwa Tuhan menjawab doa kita ada 3, iya, tidak, dan tunggu. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, saudara, bahwa doa yang besar kuasanya adalah yang pertama, kita harus menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, doa yang besar kuasanya, kita harus berdoa dengan hati yang suci. Dan yang ketiga, kita harus berdoa dengan iman, percaya kepada Tuhan. Sehingga dengan iman, kita bisa meraih janji-janji Tuhan. Sehingga dengan iman, Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan berterima kasih. Kebenaran firman Tuhan hamba sudah sampaikan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menolong kami pribadi lepas pribadi, agar lebih mengerti lagi dan hikmat surgawi terus ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.